Kalau kita lihat ini adalah warisan dari kebijakan Uh-uh. pemerintahan sebelumnya Oke. yang menurut saya pribadi itu kebijakan fiskal kontraktif. Oke. Fiskal kontraktif itu apa, Mas Ferdi? Kebijakan fiskal kontraktif itu adalah kebijakan yang dia lebih banyak memungut iuran, memungut pajak, dan mengurangi subsidi. Ketika mereka menemukan yang termurah, walaupun itu dia ilegal, mereka akan mengapproach hal itu. Oke, akan sampai ke sana nanti ya. Dampaknya bisa sampai ke Dan sana. sudah berlangsung hari ini. Saya belum melihat sebenarnya karena kan tarif PPN juga dilaksanakan per 1 Januari ya, Oke. 2025 ya. Kita pasti akan menunggu mungkin 3 bulan dan sebagainya untuk melihat apakah peredaran barang ilegal akan semakin banyak gitu. Tapi sebelum PPN diketok palu menjadi Itu ada. 12% itu sudah ada dong. Sudah ada. Kita sudah melihat dan Sudah ada. menyaksikan sendiri begitu ya bagaimana transaksi pasar gelap juga hari ini masih berlangsung dengan leluasa begitu. Itu ada, baru bisa dinaikkan. Menurut saya pribadi sebenarnya ketika kesejahteraan masyarakat itu sudah tercapai, welfare dari masyarakat itu sudah terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast orangdalaminilah.com. Saya Ferdi Ilyas dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sebenarnya kita sudah pernah juga ya membahas beberapa topik terkait ekonomi begitu ya. Karena memang beliau ini menguasai bidang ekonomi dan banyak tahu tentang hal-hal yang terkait dengan situasi ekonomi hari ini ya. Nah, yang hari ini berlangsung adalah ribut-ribut soal kenaikan PPN 12% nanti di 1 Januari 2025. Langsung saja, Mas Nailul Huda, apa kabar Mas? Mas Huda, sehat? Sehat. Kita ketemu lagi ya. Tadi, ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu sudah ngobrol-ngobrol juga sedikit soal rencana kenaikan PPN ini, tapi belum lengkap waktu itu. Iya, nah, benar. sekarang nih momentumnya cukup pas untuk membahas lebih dalam dari perspektif orang dalam ya, yang tahu bagaimana situasi ekonomi hari ini. Kita langsung saja ya, Mas Huda. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kenaikan PPN 12% menjadi kado tahun baru 2025. Siap tidak siap, masyarakat Indonesia harus menerima ini. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Kenapa kemudian PPN 12% ini tetap harus naik dipaksakan di ya, Mas? 2025 Ya, memang walaupun banyak yang menarasikan ini nggak bisa sebenarnya sehingga terkesan dipaksakan. Apa analisanya? Ya, jadi yang pertama, sebelum saya menjawab dulu Mas, tadi Mas Ferdi sampaikan bagaimana kabarnya gitu kan. Ya, kabar saya baik-baik aja, Mas. Yang nggak baik adalah memang kondisi keuangan kita, kondisi ekonomi kita nggak baik-baik aja. Nah, kenapa saya bilang nggak baik-baik aja? Kita tahulah bahwa data-data itu menyebutkan terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Kita di tahun 2024 di Mei sampai September mengalami deflasi. Deflasi yang lebih banyak disebabkan oleh turunnya permintaan dari masyarakat nih. Nah, yang kedua kita melihat data makro. Kita bicara makro dulu ya. Itu ada perlambatan konsumsi rumah tangga di triwulan 3 tahun 2024. Di 4,9%. Padahal sebelum itu 5%, 5,1% dan sebagainya. Ini adalah data-data real yang ditunjukkan oleh pemerintah. Nah, kita lebih ke mikro lagi. BRI menyebutkan di tahun 2024 UMKM kita mengalami penurunan omset hingga 60%. Jadi bisa kita bayangkan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, satu sisi pemerintah itu lagi BU, lagi butuh uang, uang yang dia untuk membayari 109 menteri dan wakil menteri dan kepala badan, wakil kepala badan, masuk juga ada kantor-kantor baru, PCO dan sebagainya, yang itu kan dibayar sama APBN. Butuh uang untuk itu. Belum lagi kita bicara mengenai program makan bergizi gratis. Salah, bukan makan bergizi gratis, makan bergizi sehat.
10.000 gratis. Ya. Kita harus Kurang terapin lagi 10.000-nya nominalnya sekarang. gitu. Dari Ya. 15.000 ke 10.000 ya. 10.000 gitu Oke. kan. Itu butuh uang juga. Belum lagi kita ingin melanjutkan IKN. Ya. Kemarin Pigai Menteri HAM kita minta anggaran hingga 20 triliun. Betul. Dan tidak hanya Pigai saja, beberapa Semua. Menko juga minta anggaran, tambahan anggaran, dan bahkan nilainya juga bukan miliaran, triliunan juga ya. Triliunan, iya triliunan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan uang itu sedangkan kita juga masih berhutang. Hutang kita naik loh. Ya. Kalau kita lihat defisit anggaran kita naik dari 1,5 atau 1,8% menjadi 2,5% di tahun depan. Targetnya 2,5%. Aha. Artinya lebih banyak lagi hutang yang diambil sama pemerintah. Oke, sebentar Mas Huda. Dari data yang tadi disebutkan di awal, artinya secara angka, secara makro dan mikro itu memang tidak ada perbaikan sama sekali. Walaupun kan kita sudah berganti pemerintahan nih. Ya. Ini masih menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya yang terjadi hari ini. Kalau kita lihat ini adalah warisan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Oke. Yang menurut saya pribadi itu kebijakan fiskal kontraktif. Oke. Fiskal kontraktif itu apa, Mas Ferdi? Kebijakan fiskal kontraktif itu adalah kebijakan yang dia lebih banyak memungut iuran, memungut pajak, dan mengurangi subsidi. Oh, oke. Kita tahu di tahun 2022 ada kenaikan tarif PPN Ya, dari 10 ke 11. 11%. Kebijakan fiskal kontraktif. Ya. September, saya inget tuh, siang-siang pemerintah mengumumkan harga Pertalite naik dari 7.000 sekian menjadi 10.000. Ya. Kenaikan hingga 30%. Oke. Artinya ini adalah kebijakan yang lebih banyak memungut uang dari masyarakat. Nah, akibatnya apa? Dalam jangka menengah, panjang, dan juga relatif pendek ya, itu akan memukul daya beli. Ya. Inflasi di tahun 2022-2023 itu mencapai 5,3%. Ya. Dari sebelumnya 1% dan sebagainya naik menjadi 5%. Gara-gara dua kebijakan itu. Nah, pada jangka menengah dan panjang ini memukul daya beli. Dampaknya sekarang. Oke. Daya beli kita melemah, permintaan agregat kita berkurang, yang terjadi adalah PHK besar-besaran. Hingga Desember itu terdapat 80.000 Ya. karyawan yang di PHK. Ya. Ini yang terjadi di Indonesia, Mas Ferdi. Dan realita itu yang sedang dihadapi hari Ya, ini. benar. Lalu kemudian muncullah kebijakan yang tidak populer ini dengan menaikkan pajak atau PPN sebesar 12% begitu. Apakah memang sudah tidak ada lagi cara lain begitu sehingga pilihannya malakin lagi? Oke, sekarang kita coba flashback ya. Gibran sudah pernah menyampaikan di debat Cawapres bahwa dia tidak ingin berburu di kebun binatang. Ya, Ya. kita ingat semua itu. Kita ingat semua itu. Mereka akan memperluas dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah yang dilakukan pemerintah saat ini dengan menaikkan tarif PPN itu adalah kebijakan intensifikasi atau sama saja dengan berburu di kebun binatang tadi. Oke. Nah, inilah yang kita lihat ya pemerintah akhirnya jilat ludah sendiri dan sebagainya gitu kan. Apakah ada cara lainnya untuk bisa memperluas dari kebun binatang kah atau apapun lah peribahasanya? Apakah bisa ada cara lainnya? Ya. Sangat ada, Mas Ferdi. Oke. Kita lihat di sisi sebenarnya ada pajak dari sektor tambang. Ya. Tambang itu dia menyumbang ke ekonomi sekitar 12%. Tapi dia hanya menyumbang sekitar 8% ke pajak kita. Oke. Jadi ekonomi dikeruk lebih banyak, yang distorkan ke negara itu sedikit. Ya. Karena apa? Banyak tambang-tambang ilegal. Ya, ya. Banyak pengusaha tambang yang tidak jujur dan sebagainya. Tadi pagi saya cerita sama teman, ada info mengenai ada tambang emas Ya. yang di Kalimantan yang itu tidak ketahuan. Oh, Mungkin oke. ketahuan tapi nggak diurus gitu kan sama pemerintah gitu kan. Nah, inilah sebenarnya yang saya lihat bisa loh kita cara lain untuk bisa mendapatkan uang tambahan selain dengan menaikkan tarif PPN. Oke. Tapi saya juga berpikir
mungkin pemerintah juga malas gitu untuk mengkolek pajak itu. Mereka hanya mau yang instan. Kenapa saya sebutkan instan? Karena pajak ini, pajak PPN ya, itu ketika dinaikkan tarifnya, itu otomatis akan semuanya akan untuk pajak per barangnya akan meningkat juga. Ya. Tidak perlu effort dari pegawai pajak, tidak perlu effort lebih dari pemerintah untuk mengkolek uang dari masyarakat. Makanya kita lihat pajak dari PPN inilah yang paling termudah. Oke. Ya karena bicara tambang juga kita ingat ya barusan saja divonis koruptor tambang begitu ya yang merugikan negara sampai ratusan triliun, tapi ya gitu deh. Ini di luar konteks ya, tapi paling tidak kita bisa melihat satu benang merah lah begitu ya, bahwa kemudian tidak optimal juga langkah-langkah tadi yang seharusnya bisa memaksimalkan pendapatan tanpa harus melakukan pungutan pajak ke masyarakat. Dari sektor tambang pun sebenarnya ada peluang untuk itu gitu ya. Ada satu lagi dari sisi pengembang pajak, Hazim pernah mengatakan ada pajak yang dikemplang oleh pengusaha sebesar 300 triliun. Itu berarti 4 kali lipat dari target yang dicanangkan pemerintah dengan menaikkan tarif PPN. 4 kali lipat. Target pemerintah cuma 75 triliun untuk kenaikan tarif PPN. Itu ada 300 triliun loh yang tadi disampaikan oleh Hazim. Pajak itu mau dikemanakan? Apakah mau dibiarkan aja? Atau itu sebenarnya lebih adil ketika kita melihat itu 300 triliun aja itu di kolek gitu kan. Selama 4 tahun nggak usah naik juga nggak masalah kan, akhirnya 75 triliun kan nggak usah dapat dari situ. Betul. Gitu. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya itu tanyakan pemerintah sebenarnya Mas. Karena mungkin ya karena cost-nya juga besar, cost untuk politik, cost untuk ekonomi dan sebagainya, mungkin itu terlalu effort tadi saya sampaikan. Effort untuk mengkolek pajak itu terlalu tinggi bagi pemerintah. Oke, maunya yang ya itu tadi yang Anda sampaikan, bahwa kenapa harus repot kalau ada yang gampang gitu ya. Iya, bahkan mungkin bagi pemerintah wah layanan rakyat kecil ini gitu kan. Lawannya rakyat biasa gitu kan. Mungkin mereka bisa menang gitu kan. Tapi kalau mungkin bagi mereka melawannya pengusaha-pengusaha nakal ini, mereka bisa diinjak gitu. Betul. Tapi gini Mas Huda, narasinya kan pemerintah bilang bahwa pungutan dari rakyat ini akan kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apakah kemudian narasi seperti itu masih relevan hari ini dibisikkan ke telinga rakyat begitu sebagai sebagai bujukan begitu ya, sebagai hal-hal yang mendinginkan kuping masyarakat luas begitu, atau bagaimana? Ya, yang jelas seperti ini Mas Ferdi, tanpa adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Itu juga sudah kewajiban pemerintah sebenarnya untuk bisa memberikan masyarakat ini stimulus, bantuan sehingga masyarakat jadi sejahtera. Karena tugas itulah yang memang diberikan kepada pemerintah dan itu undang-undang dasar. Amanat undang-undang begitu amanat undang gitu kan. Nah, jadi itu hanya kamuflase sebenarnya. Kemudian kita lihat teknisnya. Sekitar 14% ya, itu tahun 2023 ya. APBN kita digunakan untuk bayar utang. 14%. Kenaikannya dari zamannya Jokowi hingga saat ini mencapai 104%. Kenaikan untuk bayar bunga hutang dan bunganya saja ya. Bunga hutang itu. Jadi itu bayar hutang ini lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kesehatan. Biaya pemerintah menyediakan infrastruktur, menyediakan rumah sakit lebih tinggi untuk bayar hutang. Jadi kalau narasinya adalah kembali ke masyarakat, nampaknya tidak. Itu kembali ya, bisa kita bilang akhirnya ya buat bayar hutang juga. Jangan lupa tahun depan ada hutang yang jatuh tempo sekitar 800 triliun. Beserta bunganya. Jadi itu
cukup besar juga ya, Mas Iya, Ferdi. iya, iya. Oke, berarti kemudian sektor alternatif tadi selain tambang tadi ada lagi nggak, Mas Huda? Kira-kira apa yang belum maksimal sehingga kemudian pilihan terakhirnya adalah menaikkan PPN atau memang pemerintah tidak berpikir ke arah situ gitu ya. Caranya yang itu tadi saja, yang praktis udah PPN 12% dinaikin gitu. Tapi sektor-sektor yang tadi yang mungkin masih menjadi alternatif untuk peluang mendapatkan penerimaan negara itu nggak dilirik sama sekali. Termasuk juga mungkin kita Sawit. ya itu. Yang kedua juga yang soal tax amnesty, pajak buat orang-orang kaya nih yang hanya menunggu saat pengampunan saja mau disetorin gitu, tapi tidak taat kalau kalau memang sudah ditagih gitu. Nah itu kan juga kata orang-orang nih ya, kata masyarakat di luar sana, publik berkata bahwa ini juga nggak jalan sebenarnya gitu. Jadi masyarakat kecil lagi yang terdampak gitu. Ya, kalau kita melihat sebenarnya beberapa sektor sebenarnya bisa ya kita optimalkan pajaknya. Dari sawit dan sebagainya. Hazim kemarin konteksnya 300 triliun itu dari sawit loh. Oke. Cuma dari sawit. Dari sawit saja, Iya. dari satu komoditi saja ya. Satu komoditi. Ya karena kan sawit ini kan dianggap sebagai bahan baku, tidak kena PPN dan sebagainya. Padahal itu kalau kenakan PPN juga nggak masalah gitu kan. Nah, karena pengusaha sawit itu siapa sih Mas? Besar juga gitu kan. Orang-orang yang bermain di bisnis sawit itu kan juga kita juga tahu lah, siapa tahu siapa orang-orangnya. gitu kan. Nah itu yang menjadi alasan kemudian kenapa agak sulit memaksimalkan di sektor itu. Ya pasti pemerintah berhitung secara politik, secara biaya juga. Ya, betul. Mereka akan lebih memilih untuk yang mudah aja lah. Secara politik juga ada loh. Ini ada ternyata undang-undang HPP gitu kan, yang bisa jadikan cantolan untuk menaikkan tarif PPN gitu. Ya. Padahal di undang-undang HPP tersebut itu juga disebutkan pasal 7 ayat 3 menyebutkan pemerintah itu bisa menetapkan tarif PPN dari 5% hingga 15% dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang dibahas dengan DPR. Ya. Artinya ada opsi. Ada opsi pemerintah ini tidak menaikkan tarif PPN. Oke. Di situ ada opsi. Makanya ini yang selalu saya sampaikan. Sri Mulyani, Erlangga, DJP sendiri itu selalu bilang kita hanya menjalankan amanat undang-undang. Oh, dalihnya ke sana. Dalihnya ke sana. Berarti bohong. Ya, menjalankan amanat undang-undang memang ada di situ. Benar, Ada ayat yang statementnya 1 Januari tarif PPN tuh 12%. Tapi ada juga ayat lainnya. Oke. Yang itu tidak juga bisa kita lepaskan juga gitu kan. Toh itu di satu pasal yang sama, satu undang-undang yang sama gitu. Mengapa nggak dibaca secara keseluruhan gitu. Oh, oke. Dan itu jadi peluang juga sebenarnya bagi pemerintah ini untuk bisa membatalkan tarif PPN 12%. Cuman government will sebenarnya. Oke, kalau saya lihat. asalkan berdiskusi dulu dengan DPR. DPR. Gitu ya. Nah. Oke, berarti peluang itu ada dong. Berarti tidak terkunci bahwa ini amanat undang-undang dan ini harus dijalankan. Tidak sampai di situ saja. Ada turunannya yang harus dipahami. Ada pasal berikutnya yang harus dipahami juga. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah apakah memang semua yang dicatatkan di undang-undang HPP harus dijalankan. Oke. Kalau itu harus dijalankan, kita bisa menuntut untuk implementasi pajak karbon. Ya. Pajak karbon itu diamanatkan harus diimplementasikan di tahun 2022. Oke. Hingga saat ini tidak ada implementasi apapun. Oh, oke. Itu di undang-undang, di undang-undang HPP, di penjelasan disebutkan implementasinya. Jadi kalau saya bilang pemerintah tidak mau melanggar undang-undang gitu kan. You sendiri sudah melanggar undang-undang gitu. Itu baru satu, belum Jadi, undang-undang yang lainnya gitu kan. Undang-undangnya dipilih-pilih aja. Gitu, Iya. Ya. Mana yang menguntungkan, ya, mana yang merugikan ya tinggal ditunjuk aja ini bisa, ini nggak bisa gitu ya. Nah, Analoginya begitu. Analogi jadinya. seperti itu. Jadi pemerintah juga seperti itu. Kemarin saya ngobrol sama ada di satu televisi gitu kan, sama anggota dewan gitu kan.
Saya jelaskan dan anggota Dewan itu sudah tahu, sudah ada PP di situ yang bisa memberikan keleluasaan bagi pemerintah. Tapi alasannya mereka reses. Gitu kan. Okay. Tapi kita lagi reses, makanya ini nggak bisa dibahas sekarang gitu kan. Cari lagi alasannya gitu kan. Terus saya sampaikan, ya udah kalau kayak gitu nggak usah keluarin PMK-nya. Keluarin PMK-nya melanggar undang-undang, ya toh nggak apa-apa. Undang-undang pajak karbon pun dari undang-undang APP nggak juga dilakukan kok. Mengapa kita nggak bisa juga di undang-undang tentang pajak PPN ini gitu. PPN ini nggak bisa melakukan hal yang serupa seperti pajak karbon, kenapa nggak bisa gitu kan? Karena ini juga sudah ada jalannya, ada kasus evidence-nya yang lalu di undang-undang yang sama pula. Kita masih ada peluang seperti itu. Oke. Sehingga kemudian kalau di counter tetap aja gitu ya, kan ada jawaban-jawaban atau dalih-dalih yang kemudian tidak bisa menyelesaikan persoalannya gitu. Jadi perdebatannya nggak berhenti sampai di situ ya. Oke, kita harus akui dengan kenaikan 12% ini kita sudah banyak melihat ya, Mas Huda, simulasi-simulasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap daya beli begitu ya, terhadap sebuah produk, dan kemudian juga ini akan sangat membatasi spending dari masyarakat untuk mengeluarkan untuk belanja begitu ya. Nah, apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini? Apakah secara makro ini akan berdampak juga terhadap ekonomi di masa mendatang? Karena bisa saja dampak jangka pendeknya belum kelihatan, tapi dampak jangka panjangnya tentu harus difikirkan gitu. Ya, yang jelas adalah ini menimbulkan tren frugal living. Atau biaya hidup yang berhemat. Gaya hidup berhemat ini kalau kita sadari dari tadi saya jelaskan mengenai kebijakan fiskal kontraktif, itu sangat berkaitan dengan pendapatan disposable. Pendapatan masyarakat yang dia sudah dikurangin tax atau iuran dan sebagainya. Dengan tambahnya tax, iuran dan sebagainya, kemudian subsidi itu dicabut gitu kan. Mungkin saya juga nggak tahu juga, tahun depan kan masih banyak peluang gitu kan untuk mencabut subsidi, terutama untuk Pertalite dan sebagainya. Yang saya lihat sebenarnya ini akan lebih menekan lagi pendapatan disposable. Pendapatan setelah tax ini yang sudah dikurangin tax ya, yang berkurang otomatis akan mengurangi konsumsi masyarakat. Tadi saya sebutkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu memburuk ya. Kita bandingkan deh 10% di tahun 2018-2019. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita ada di angka 5,1%. Di tahun 2024 di triwulan 3 itu hanya 4,91%. Turunnya cukup tajam. Kita juga mengetahui deflasi jadi berturut-turut, kemudian ini bisa memengaruhi dari konsumsi rumah tangga juga ketika permintaannya berkurang dan produksinya. Nah, kita melihat ini akan jadi backfire kepada ekonomi kita. Pemerintah bilang ini bisa loh, ini bisa untuk meningkatkan ekonomi dan sebagainya, karena ini ada kemampuan pemerintah untuk bisa membangun, bisa memberikan lebih banyak ke masyarakat gitu kan. Tapi pemerintah lupa kalau kenaikan harga itu pasti akan menurunkan permintaan. Permintaan turun secara individu pasti akan menurunkan permintaan agregat. Permintaan agregat turun, supply jadi terbatas. Supply terbatas, produksi terbatas, artinya tadi efisiensi untuk pabrik-pabrik, industri itu kan terdampak. Mereka akan efisiensi dengan cara apa? Mengurangi karyawan dan sebagainya. Ini akan lebih memparah lagi dominonya. Ketika karyawan ini terdampak, dia nggak punya pendapatan dan sebagainya, konsumsi rumah tangga bisa turun lagi. Jadi seperti lingkaran yang nggak ketemu ujungnya nih ya. Dengan kebijakan seperti ini. Tapi kalau kita bisa kita bisa hitung-hitung begitu ya, pengeluarannya ini akan bertambah berapa banyak Mas Huda kalau secara nominal, misalnya kalau dari kelas menengah mungkin bisa ada kenaikan sekitar, apakah bisa dikatakan
400.000, 500.000 dari sebelumnya kelas miskin tuh bisa jadi 100.000 atau 200.000 atau memang itu akan terjadi nanti? Ya, kalau kita lihat dari kelas miskin itu akan ada kenaikan sebesar 100.000 pengeluarannya okay. per bulan. Dengan untuk efek 12% ini. Untuk yang kelas rentan miskin itu sekitar 180 sampai 200.000. Okay. Kalau untuk kelas menengah itu bisa meningkat sekitar 350.000 sampai 400.000. Oke. Artinya itu untuk ya cuman kenaikan PPN aja gitu kan. Karena pola konsumsinya berubah. Karena bukan pola konsumsi berubah. Tapi mereka tetap konsumsi yang sama, tapi harganya berubah. Nah ini yang juga yang harus yang kemarin loss juga. Kita kemarin sempat mengatakan ini kenaikannya cuma 0,9% tuh di harga gitu kan. Harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Tapi mereka nggak menghitung perubahan HPP di situ. Nah HPP harga pokok produksi ya kan. Harga pokok produksi itu kan ada banyak itemnya. Ada bahan baku, ada dari tenaga kerja, ada dari biaya iklan, biaya operasional gedung dan sebagainya, yang itu dijembatahkan dalam HPP. Nah ini nggak dihitung sama pemerintah. Mereka hitungnya ini cuma naik 0,9% doang gitu kan, tapi nggak dihitung rantai produksinya dari hulu sampai hilir pasti akan ada kenaikan harga. Gitu. Itu yang nggak dihitung sama pemerintah. Kalau dengan kondisi seperti ini, masyarakat itu tentu akan hanya melakukan pengeluaran atau konsumsi barang-barang yang memang mereka butuhkan saja, begitu ya? Iya. Akibatnya akan begitu, yang pokok-pokok saja. Ya mereka akan berpikir ulang ketika mau membeli barang tersier maupun sekunder yang harganya relatif tinggi. Mereka akan berpikir ulang seperti itu. Karena kalau mereka beli harganya 5 juta misalkan, mereka akan membayar sekitar ya ratusan ribu lebih mahal gitu kan. Kalau mereka barang 10 juta, mereka juga akan bayar lebih mahal gitu. Nah, artinya ini adalah yang bisa saya sampaikan, ini adalah ya membuat masyarakat berpikir ulang. Saya mau ganti HP, gak jadilah. Saya mau beli komputer, gak jadilah. Karena tadi dia lebih mahal gitu. Nah inilah yang disebut dengan frugal living. Mereka tetap berbelanja tapi berbelanjanya berhemat. Untuk produk-produk yang konsumtif ini udah nggak masuk dalam list lagi ini ya. Yang pokok-pokok aja nih sekarang. Ya pokok-pokok doang gitu kan. Tapi yang dia sifatnya tersier sama sekunder itu dia akan mempertimbangkan ulang. Mereka saya nggak mau lah untuk bangun studio podcast gitu misalkan gitu. Karena biayanya lebih mahal dan sebagainya. Dan dari sisi produsen pun juga nggak akan bisa mampu juga menekan biaya atau menurunkan harga, ya kan? Pasti dampaknya apakah kemudian akan membuat kualitas dan kuantitas produknya akan terdampak? Itu mungkin. Kuantitas produksi akan turun itu sangat mungkin. Kuantitas ya. Kalau kualitas saya rasa itu akan sangat tergantung. Dan kita kan juga nggak bisa ngukur dari kualitasnya kan. Tapi kalau kita proyeksikan dari sisi kuantitas itu pasti akan turun. Karena demand-nya akan turun. Demand secara umum ya, aggregate demand itu akan turun. Nah ketika demand turun, perusahaan juga rasional dong. Mereka akan mengubah jumlah produksinya dan sebagainya, yang saya rasa itu akan berakibat kepada tadi PHK, layoff dan sebagainya yang itu akan semakin banyak gitu. Kalau untuk gini, dengan kondisi yang tadi Mas Huda, akhirnya masyarakat berpikir gimana caranya dapat produk dengan harga murah, tapi kemudian bisa mencukupi kebutuhan. Nah, ada nih beberapa artikel yang sudah menyebutkan bahwa sekarang masyarakat juga mengincar nih produk-produk barang-barang yang asalnya dari pasar gelap. Ini nggak bisa dihindarkan juga ternyata. Nah, apa yang bisa dijelaskan soal ini? Tentu seperti ini Mas. Ini sangat menarik ya sebenarnya. Pasar gelap atau black market itu kan sudah ada cukup lama sebenarnya. Kita tahu lah kemarin juga ada penggerbekan untuk barang-barang impor ilegal. Kemudian ada barang-barang yang dia memang tidak terregistrasi secara resmi di pemerintah dan sebagainya, seperti rokok dan sebagainya. Itu kan banyak kan. Nah faktornya satunya apa? Harga. Gitu. Ketika harga naik, mereka berusaha untuk mencari yang termurah.
Nah, ketika mereka menemukan yang termurah, walaupun itu dia ilegal, mereka akan mengapproach hal itu. Oke, akan sampai ke sana nanti ya. Dampaknya bisa sampai ke Dan sana. sudah berlangsung hari ini. Saya belum melihat sebenarnya karena kan tarif VPN juga dilaksanakan per 1 Januari ya, Oke. 2025 ya. Kita pasti akan menunggu mungkin 3 bulan dan sebagainya untuk melihat apakah peredaran barang ilegal akan semakin banyak gitu. Tapi sebelum PPN diketok palu menjadi Itu ada. 12% itu sudah ada dong. Sudah Kita ada. sudah melihat dan Sudah ada. menyaksikan sendiri begitu ya bagaimana transaksi pasar gelap juga hari ini masih berlangsung Iya. dengan leluasa Iya, begitu. itu ada. Dan kita kalau ngambil case-nya itu ada di rokok. Oke. Ya kan, rokok itu kan ada pita cukai, ya kan. Pita cukai dinaikkan, ya kan. Artinya itu pajak yang diberikan dalam hal ini cukai ya ke rokok itu tambah besar. Mereka berpindah kemana ke rokok yang tidak ada pita cukainya. Oke. Harganya jauh lebih murah gitu. Itu masuknya lewat mana? Modusnya akan seperti apa nanti produk-produk ilegal ini akan bisa Ya. sampai ke tangan konsumen? Mereka kan masuk kepada pelaku-pelaku usaha yang notabene dia tidak dapat diawasi oleh pemerintah. Oh, oke. UMKM. UMKM, pedagang di pasar, Pedagang-pedagang kecil ya? ya pedagang kecil masuk warung Madura dan sebagainya, mereka masuknya ke sana. Oke. Nah, kita jangan heran nih ketika ini diterapkan banyak yang dia permintaan untuk barang-barang ilegal. Kita banyak di pasar-pasar itu menjual sepatu yang ilegal, black market ya, handphone yang mungkin black market dan sebagainya. Yang itu bisa jadi disebabkan karena kenaikan tarif VPN. Karena tadi kita konsepnya adalah ketika itu harga meningkat, otomatis sebenarnya peluang untuk illegal trading itu meningkat pula. Oke ya karena memang masyarakat juga semakin kebingungan dan Ya. kesusahan untuk Karena permintaan tidak. ya permintaannya tinggi tapi kemudian kemampuan untuk Ya. spendingnya juga terbatas sehingga kemudian mencari alternatif dengan jalur black market itu tadi Ya, ya. yang pasti permintaannya ada. Ketika permintaan ada dan itu mereka nggak menjangkau secara harga, akan muncul alternatif. Oke. Alternatif itulah yang kita sebut sebagai shadow economy, illegal trading dan sebagainya. Dan itu akan semakin besar peluangnya atau terjadinya di 2025 nanti atau di tahun-tahun berikutnya kalau ada kebijakan-kebijakan Yang jelas, yang ya. seperti ini ya. Mas Jelas Huda. karena harga akan naik, permintaan itu untuk permintaan barang legalnya turun gitu kan, tapi permintaan untuk barang-barang ilegalnya itu akan meningkat. Oke, Mas Huda, tapi di sisi lain gini, pemerintah itu dalam konversinya ya waktu itu oleh Menteri Ekonomi, Menko waktu itu juga mengatakan ya nggak apa-apa kita naikin pajak 12%, PPN 12%, tapi stimulusnya juga ada kok gitu. Yang PHK dapat. Iya. Apa namanya bansos-bansos juga malah makin banyak nih besok. Terus dari sektor properti pun juga nanti akan ada bantuan juga gitu. Apakah kemudian ini solusi yang bijak untuk masyarakat tentang kenaikan PPN 12% ini tepat tidak? Yang pertama adalah kebijakan yang diberikan kepada masyarakat miskin itu sifatnya temporer. Ya, jangka pendek juga Jangka ya. pendek. Listrik cuma 2 bulan, Ya, benar. beras berapa kilo gitu kan. Adalah solusi jangka pendek. Sedangkan tarif VPN itu jangka panjang. Kita kan nggak tahu kapan kan. Apa Presiden Prabowo itu tiba-tiba Mei kita putuskan untuk Ya. turun gitu. Bisa jadi. Tapi bisa jadi Gibran jadi capres juga itu akan masih tetap 19% gitu kan. Artinya ini bisa jangka menengah dan jangka panjang. Tapi untuk bantuan itu udah pasti jangka pendek. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai beberapa item yang menurut saya itu sudah dilakukan. Oke. Dan lucunya adalah mereka akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu bukannya sudah tugasnya pemerintah, bukan insentif tugasnya pemerintah dan mempermudah gitu. Ya. Mempermudah mereka masuk ke prakerja, ya itu sudah wajibnya pemerintah, bukan sebagai insentif gitu. Nah, makanya ini saya sampaikan, beberapa kali saya sampaikan, insentif yang dilakukan atau diberikan itu merupakan insentif-insentif yang sudah pernah dilakukan dan juga bersifat jangka pendek, tidak menjadi sesuatu yang worth it
bagi pemerintah, bagi masyarakat terima gitu. Oke. Makanya kita tetap, mungkin dalam podcast ini saya ulang lagi, kita tetap dalam kondisi menolak kenaikan tarif PPN. Oke. Ya. Mungkin ini yang belum bisa dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat ya, sehingga ya narasinya adalah ya itu tadi, masyarakat sudah merasa diberikan proteksi dengan stimulus tadi ya udah gitu, berarti aman lah mungkin mikirnya sampai di situ ya. Ini harus dipertegas lagi. Itu masyarakat kelas menengah, masyarakat kelas rentan miskin dan miskin ya. Bagaimana nasib kelas menengah? Subsidi untuk yang EV sama hybrid itu kan hanya dinikmati sama orang-orang atas gitu kan. Hybrid itu berapa sih harga mobilnya? Mahal sekali. Betul. EV juga mahal. Nah, mengapa mereka mendapatkan insentif dan itu digaungkan sebagai bantuan kepada masyarakat? Bantuan kepada masyarakat siapa? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana gitu kan? Mereka yang beli mobil EV dengan harga 500 juta ke atas, mereka yang membeli mobil hybrid yang sampai harganya 1 miliar itu kena insentif gitu. Bahkan rumah itu dia hingga harga rumahnya hingga 5 miliar, bantuannya itu hingga 2 miliar. Artinya pajak yang bisa di gratiskan itu mencapai 240 juta. Orang-orang kaya itu asetnya dipajakinya berapa persen sih sebenarnya? Ya sama. Ya, kecuali PPh-nya. PPh-nya kan progresif kan. Mereka progresif ya. Berapa? Tapi kalau ya pajaknya sama gitu. Selama mereka nggak beli barang mewah sama. Selama mereka nggak beli misalkan kapal pesiar atau helikopter sama. Karena kapal pesiar, helikopter itu dipajaki barang mewah PPNBM. Oke. Tapi bisa dinaikin lagi PPNBM persentase pajak buat aset-aset orang kaya ini? Sangat bisa. Dan itu bisa mendongkrak berapa persen? Tapi memang tetap kecil kepada penerimaan negara. Karena apa? Karena kita sampaikan juga ketika Misbahun ketemu sama Prabowo dan menyampaikan bahwa yang diberikan tarif PPN 12% adalah barang mewah. Kita sudah sampaikan kalau mau mengatur barang mewah ada instrumen sendiri yang namanya adalah PPNBM. PPNBM itu tarifnya 20% hingga 80%. Bahkan yang 100% ada kayak kalau salah ya. Dan itu diberikan untuk barang-barang yang memang kelasnya mewah banget. Helikopter, kapal pesiar, kondominium di apartemen itu kena PPNBM. Mengapa itu nggak diotak-atik? Yang pertama adalah penerimaan negaranya sedikit karena terbatas untuk barangnya. Yang kedua, berani nggak pemerintah untuk ngotak-atik itu, beli helikopter dan sebagainya gitu kan. Kita tahu juga orang-orang yang yang bisa mampu beli itu siapa juga kan? Iya benar. Tapi ngomongin soal kepatuhan pajak orang-orang kaya seperti itu yang tadi di awal saya sampaikan, memang sesulit itu ya mereka taat ya dengan pajak mereka begitu, sampai menunggu tax amnesty dulu gitu baru dibayarin gitu. Terus juga belum lagi soal laporan harta kekayaan juga kan sepertinya juga ya kita tahu lah ya mungkin tidak semuanya tertib juga begitu ya. Beberapa pejabat negara saja juga sampai hari ini KPK juga sudah merilis bahwa banyak juga yang belum nyetor LHKPN begitu. Nah, ini gimana Mas Huda? Iya. Jadi gini Mas, ini sangat terkaitannya sama pemerintah yang obrol pengampunan pajak. Kita tahu di 2016 itu sudah ada obrol pengampunan pajak bernama tax amnesty jilid pertama. Pada saat itu saya ingat betul Jokowi menyampaikan tidak akan ada lagi pengampunan pajak jilid kedua. 2021 muncul namanya program PPS. Pengungkapan secara sukarela. Nah, bedanya apa sama hubungan pajak? Sama-sama namanya diampuni. Saja yang berubah. Sama-sama diampuni. Sama-sama diampuni, mereka mendeklar barangnya berapa dan sebagainya, terus diampuni lah mereka. Oh, ternyata kamu ngelaporannya salah ya. Yaudah saya ampuni gitu. Bedanya sama pengampunan pajak, cuman beda penyebutannya aja. Dan kemarin DPR mencetuskan ada undang-undang tax
amnesti atau revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak. Heeh. Yang itu membuka peluang ada tax amnesti jilid berikutnya. Ketika itu diberikan secara terus menerus, ini akan ada, tahun ini nggak ada, tahun depan nggak ada, tahun depannya lagi ada. Ini yang membuat kerendahan patuh bayar pajak dari para pengusaha, pengembang pajak itu yang punya dana. Karena mereka berpikir, ya udah saya nggak store aja pajak tahun sekarang, toh nanti tahun 2025 ada kok pengampunan pajak, toh 2026 ada pengampunan pajak, nanti akan berulang lagi seperti itu. Makanya ini pengaruh dari situ juga. Dan jangan lupa, kalau bisa dikemplang, mengapa tidak kan bagi mereka? Ya, oke. Dan ya itu tadi, akhirnya yang menanggung adalah masyarakat di kelas menengah dan bawah ya benar sekali Mas Fatih. Terdampak, sangat terpukul lah dengan situasi hari ini. Jadi gimana Mas Huda? Kapan kemudian waktu yang pas untuk menaikkan PPN ini? Ya. Kalau melihat situasi yang tadi sudah kita elaborasi. Ya, yang pasti adalah kita menuntut kita bisa keluar untuk middle income trap. Pendapatan per kapita kita menjadi terendah nomor 5 di Asia. Tarif PPN kita tertinggi saya. Untuk 12% ya tadi. Nah, artinya baru bisa. Upahnya terendah gitu. Ya, baru bisa dinaikkan. Menurut saya pribadi sebenarnya ketika kesejahteraan masyarakat itu sudah tercapai, welfare dari masyarakat itu sudah terlaksana. Kita bilang masyarakat sudah, pengangguran sudah semakin dikit, kemiskinan semakin dikit, masyarakat kita pendapatan per kapitanya seperti Singapura dan sebagainya. Singapura pun dia tinggi kan per kapitanya kan, tapi pajaknya juga rendah juga gitu kan. Ya kan. Vietnam itu dia untuk UMR-nya dia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Pajaknya lebih rendah dan mereka bahkan menurunkan. Iya, betul. Menurunkan tarif PPN. Makanya saya bilang PPN ini harus menjadi automatic stabilizer. Ketika itu dibutuhkan untuk turun, ya turun. Ketika sudah dirasa untuk bisa naik, ya kita naikkan. Kalau misalkan, ini konsumsi masyarakat ternyata berlebihan nih, sehingga inflasinya sangat tinggi sekali gitu, demand pull inflation tinggi banget, itu mungkin bisa kita pakai dengan menaikkan tarif PPN sehingga meredam konsumsinya. Jangan sampai terlalu tinggi, inflasi, demand pull inflasinya bisa mencapai 10%, 12%, itu kan nggak baik juga kan. Ekonomi terlalu panas kan juga nggak baik gitu kan. Itu bisa kita lakukan untuk menaikkan tarif PPN sebagainya. Makanya di situ sudah sangat clear sekali pemerintah bisa menetapkan tarif PPN 5-15% dengan peraturan pemerintah. Ya tentu saja dengan melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat maupun global dan nasional. Jadi artinya purchasing power-nya ini belum pas belum tepat begitu ya, karena angka angka konsumsi kelas menengahnya saja belum tercapai begitu ya. Iya benar. Idealnya berapa Mas? 80% apa berapa? 85%? Kelas menengah ya? Kelas menengah kita kalau kita bandingkan sekarang kan ada di angka 60%-an ya. Dari 70% turun menjadi 60%. Sebenarnya kalau kelas menengah kita kuat dengan di angka proporsi konsumsinya ada di 85-90% itu nggak masalah gitu. Nah, tapi yang jelas adalah tadi kalau kita ngukurnya dari sisi inflasinya. Inflasi terlalu tinggi, kita bisa mendinginkan ekonomi kita dengan cara tadi menaikkan tarif PPN, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita lagi dingin nih, ya kan? Lagi dingin, kita dinginkan lagi, otomatis daya beli kita semakin terpuruk, konsumsi kita semakin terpuruk, Mas Ferdi. Oke, konsumsi kita makin terpuruk ya, itu yang akan dihadapi nanti begitu ya, dengan situasi hari ini dan kebijakan PPN 12% ini. Berarti kelas menengah akan semakin terjepit ya? Ya benar. Nggak bisa ngapa-ngapain nih sekarang? Ya kita bisa protes sebenarnya. Kita sudah lakukan juga, kita sudah advokasi, kita menerbitkan kajian mengenai dampak dan simulasi kenaikan PPN ini. Terus kemudian kita juga melakukan advokasi di berbagai media dan sebagainya untuk menolak kenaikan tarif PPN. Dan kita juga bersama dengan lembaga lain sedang melakukan uji material gugatan ke MK.
Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Dan semoga ada inilah ya, ada hasil yang kemudian bisa memuaskan masyarakat Ya. luas ya. Mudah-mudahan pemerintah terbuka lah untuk pikirannya, untuk bisa berdiskusi dengan masyarakat, untuk mengambil kebijakan yang benar ya, untuk manfaatnya bisa dirasakan oleh manfaat yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas. Termasuk juga membaca lagi undang-undang HPP. Ya, setuju sekali Mas Ferdi. Karena ada opsi untuk bisa membatalkan, begitu ya. Tergantung kemauan. Kemauan. Oke, Ya. Oke, kalau gitu kita berharap ya dibatalkan ya, walaupun kemudian agak kecil kemungkinannya dari semua apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tapi tentu harapan itu masih ada ya. Petisi juga masih jalan, petisi kita masih saya lihat ya, dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah juga begitu. Nah, semoga ini bisa membawa kebaikan lah gitu ya. Ya gimana, situasi memang lagi terseok-seok hari ini, ekonomi secara global pun juga hari ini juga tidak sedang baik-baik saja ya Mas Huda ya, apalagi di dalam negeri juga semakin sulit begitu. Nah, kita gantungkan harapan itu kepada ya balik lagi pemerintah, seberapa besar kemauan mereka untuk pro kepada masyarakat ya, kepada rakyat gitu. Oke, Mas Huda, terima kasih sudah memberikan perspektif soal PPN 12% ini, walaupun siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menerima ini dan ya semoga ini memang apa yang dinarasikan oleh pemerintah membawa kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun pertanyaannya di ujung masyarakat yang mana gitu. Ya, siap. Oke, kita sudahi podcast orangdalam.inilah.com. Terima kasih Direktur Ekonomi Digital Nailul Huda sudah bergabung dengan inilah.com hari ini, dan saya Ferdi Ilyas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.